Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan rahmat dan kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam senantiasa tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nada Aulia Prawesti, membahas ceramah terkait hubungan sesama jenis di era sekarang dalam pandangan hukum agama Islam. Tentunya sudah tidak asing dan tidak aneh lagi hubungan antar sesama jenis ini kita lihat di lingkungan sekitar kita, yang dimana kaum lelaki berpacaran dengan kaum lelaki dan kaum perempuan berpacaran juga dengan kaum perempuan. Tentunya juga kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran dan hadis yang Rasulullah SAW merupakan pedoman hidup yang sempurna dan petunjuk lurus bagi kita selaku umat manusia, termasuk dalam hal hubungan antar sesama jenis ini. Kita sebagai umat Islam, kita sendiri dituntut untuk memahami dan menjalankan ajaran agama secara kafah, termasuk dalam hubungan antar jenis atau antar individu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda, termasuk perbedaan gender, perbedaan jenis kelamin, dan Allah sendiri telah menjelaskan hal tersebut dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang dimana berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia dalam bentuk pasangan, laki-laki dan perempuan, yang dimana hal tersebut juga terdapat firman-Nya dalam Al-Quran pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang dimana berbunyi, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Dan perlu kita ketahui juga, dalam agama Islam, pernikahan adalah suatu institusi yang dimana perlu dihormati dan dijaga oleh aturan-aturan yang tegas. Dan hubungan sesama jenis ini tentunya tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa kita katakan bahwa hubungan sesama jenis ini adalah hukumnya haram. Yang dimana hal tersebut juga disampaikan pada Al-Quran, yang terdapat larangan terhadap perbuatan tersebut dan menekankan pada norma-norma moral yang Islam anut. Seperti pada Quran Surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Yang dimana berbunyi, "Dan kami jadikan Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, apakah kamu benar-benar mengerjakan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari seluruh umat manusia sebelum kamu? Sesungguhnya kamu benar-benar mendekati perbuatan keji itu, dan benar-benar kamu melampaui batas dalam hal dosa." Selain itu juga, hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan adanya larangan terhadap hubungan sesama jenis tersebut, yang dimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya." Dan tentu pesan ini jelas menunjukkan bahwa Islam sendiri meneguhkan adanya larangan terhadap hubungan sesama jenis.
Dan kita selaku umat Islam tentunya kita diajarkan juga untuk memberikan kasih sayang, toleransi, dan penghargaan kepada setiap individu tanpa melibatkan diri dalam perbuatan yang diharamkan. Dan kita juga diajarkan untuk berusaha membimbing dan memberikan nasihat kepada mereka yang tersesat dengan penuh kasih, sayang, serta kesabaran. Dan dalam agama Islam juga tentunya hubungan sesama jenis yang melewati batas yang ditentukan oleh Allah dianggap sebagai perbuatan yang menentang dengan ajarannya. Namun juga kita sebagai umat muslim, umat Islam, kita diajarkan untuk selalu memperlakukan individu dengan penuh kasih, sayang, tanpa melakukan tindakan diskriminatif atau merendahkan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan sesama umat, tanpa melanggar adanya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama. Dan mari kita tingkatkan kesadaran diri kita akan ajaran Islam dan selalu berusaha menjalankan hidup sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan dalam menanggapi perkembangan zaman sekarang ini. Sebagai umat Islam, kita juga diwajibkan untuk mempertahankan nilai-nilai agama serta etika yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam tersebut, sehingga kita dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ajarannya sesuai dengan petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rahmat, kasih sayang, dan kesucian. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saya akhiri apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dalam perbuatan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.